warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian? Sehat. Pelajaran kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ayo Bandung, ibu kota periangan. Ayo Bandung, kota kenang-kenangan. Sekarang Bu Muti absen dulu. Akmal Dwinanda Ramadan, Arsila Saina Farah, Cantika Bunga Laira, Dia Ayu Swaraswati. Minggu yang lalu kita belajar tentang iman kepada Allah. Hari ini kita nanti melanjutkan yang kemarin. Untuk mengingat pelajaran yang lalu, kita akan menyanyikan nama 25 nabi. Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini tujuan diutusnya Rasul sama nama-nama nabi yang termasuk ulul azmi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik memahami arti iman. Dua, mengenal sifat wajib. Yang ketiga, memahami tujuan diutusnya Rasul. Yang keempat, meyakini keberadaan Rasul. Yang kelima, menunjukkan sikap jujur, berani, dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, simpan di perut. Naik ke dagu. Buka lebar, lalu tertawa, Sekarang siapa yang bisa menjawab mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Cara agar kita lebih dekat kepada Allah. Jadi kenapa kita harus beriman kepada Rasul? Tadi jawabannya Sila betul. Agar kita lebih dekat kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Terus tadi Fajar jawab sifat wajib dalam kehidupan sehari-hari. Fajar tadi mencontohkan sidik. Sidik itu jujur. Jadi kalau jadi anak itu harus jujur, nggak boleh berbohong karena berbohong menyebabkan dosa. Nah, ini kita masuk ke materi dulu. Kemarin sudah belajar tentang arti iman. Iman artinya percaya bahwa Rasul itu utusan siapa? Allah. Rasul diutus
kebalikannya sifat sidik yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kadzib artinya bohong. Yang kedua, berkhianat. Ada yang tahu berkhianat gak? Ada. Pernah ada yang berkhianat? Ada. Yang ketiga, kitman, menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Kebenaran. Misalnya kayak gini. Tadi ada yang membuang sepatunya temannya. Kamu tahu kalau temanmu itu membuang itu. Terus kamu pas ditanya bu guru nih, kamu tahu siapa yang membuang sepatu tadi? Nggak tahu bu. Berarti kamu sudah menyembunyikan atau disebut dengan kitman. Yang nomor 4, baladoh. Baladoh itu bodoh. Tujuan diutusnya Rasul. Akmal, tolong dibaca Mal. Tujuan diutusnya Rasul. Tujuan diutusnya Rasul menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyebarkan agama Islam. 3. Sebagai teladan bagi umat manusia. Ya, ada 3 tujuan diutusnya Rasul. 1. Menyampaikan wahyu atau ajaran Islam. Kedua, menyebarkan agama Islam. Ketiga, teladan bagi umat manusia. Jadi sebagai contoh. Ada yang tahu ulul azmi itu apa? Mbak. Belum tahu? Belum. Ulul azmi yaitu nabi yang mempunyai kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa. Nabi ulul azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi siapa? Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ulul azmi itu ada 5. Kalau disingkat menjadi NIM. Jadi singkatan dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disingkat menjadi NIM. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak berarti dilanjutkan. Lanjut hari ini akan membuat mind mapping. Mind mapping itu jadi membuat peta konsep supaya materi kita lebih mudah dipahami. Selanjutnya nanti kita bagi 3 kelompok. Ada kelompok Abu Bakar, kelompok Umar dan kelompok Utsman. Ada 3. Nah, setiap kelompok nanti mengerjakan semua. Maksudnya kan namanya kelompok, berarti harus saling kerja sama. Terus setelah itu nanti diwarna. Pakai krayon, nanti krayonnya sudah disediakan. Jadi ini nanti Bu Muti mau membagikan kertas Manila. Kertas Manila ini nanti dibuat mind mapping bersama kelompoknya. Ya. Kelompok Abu Bakar, Lum'ah diambil. Yes. Nanti setiap kelompok ini menentukan bentuknya mind mapping seperti apa. Terus nanti diwarna seperti apa. Terus nanti dikasih gambar pernik-pernik seperti apa. Nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Jadi setiap kelompok ini harus bekerja semua. Nggak ada yang santai-santai. Setelah itu, setelah mind mappingnya jadi, nanti kita presentasikan di depan kelas. Boleh memilih salah satu dari gambar ini. Misalnya pohonnya mau yang mana, bentuk mataharinya mau yang mana. Begitu ya, terus dikasih ada pembesar boleh, gunting boleh, stabilo boleh, penggaris juga boleh, kayak gitu. Ya. Siapa yang kebagian menulis? Sila. Yang mendesain siapa tadi? Kalau yang mewarna nanti? Akmal. Yang presentasi? Maya. Ini nanti mau membuat gambar apa?
Kelompok Abu Bakar membuat konsepnya apa? Awan. Awan. Terus nanti dikasih hiasan apa? Pohon. Selain pohon, penggaris. Selain penggaris, apa? Mata. Nah, nanti dipilih, nggak usah gambar semua, tapi dipilih salah satu. Mau memilih matahari yang mana? Yang ini. Kalau pohonnya yang mana? Ini loh api, ini loh. Enggak. Oh yang ini. Kalau itunya, pernak-perniknya mau yang gambar apa? Stabilo, ada gunting. Kelompok Umar mau membuat desain apa? Lampu. Nanti yang menggambar lampu siapa? Syifa. Kalau pohonnya pilih yang mana? Kalau matahari, Mbok kasih awan apa enggak? Kalau ada matahari enggak? Dikasih pelangi apa tidak? Nanti dikasih pelangi ya, biar lebih cerah ya. Terus kalau pernak-pernik ini mau dikasih gambar kaca pembesar, terus apa lagi? Gunting, terus satu lagi penggaris. Ali bin Abi Thalib, saya akan menjelaskan iman kepada Rasul Allah. Pertama, arti iman meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan sebagai teladan bagi umat manusia. Kedua, sifat-sifat Rasul. Lalu wajib satu, jujur, dan dua, amanah, dapat dipercaya, tiga, tabligh, menyampaikan, empat, salona, cerdas. Satu, arti iman. Iman adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia sebagai teladan bagi umat manusia. Dua, sifat-sifat Rasul. Artinya jujur, amanah, artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Fatona artinya cerdas. Tangan untuk kelompok Abu Bakar. Dari kelompok Umar akan mempresentasikan iman kepada Rasul Allah. Satu, arti iman meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan sebagai keteladanan bagi umat manusia. Dua, sifat Rasul.
Tadi presentasinya sudah semua mempresentasikan dengan bagus kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apakah semua tadi membantu dalam mengerjakan? Ya. Apakah mind mapping itu menyenangkan? Ya. Jadi ini nanti ada 10 soal. Setiap anak maju satu-satu menjawab soal ini. Caranya pencet nomor. Misalnya pilih nomor 2. Terus nanti keluar soalnya. Nah, soal itu nanti dijawab ada A, ada B, C, sama D. Itu ya. Semua nanti maju satu-satu urut bangku. Kesimpulan pelajaran hari ini, yang pertama tadi ada arti iman. Iman artinya apa? Percaya. Terus yang kedua, sifat wajib Rasul ada 4. Ada sidik, ada tabligh, ada fatonah, ada amanah. Nah, terus selanjutnya tadi ada Rasul ulul azmi. Artinya Rasul ulul azmi apa? Nabi yang mempunyai kesabaran dan ketabahan yang sangat luar Biasa. Tadi ada 5 Nabi ulul azmi, disingkat dengan apa tadi? Mim. Sebutkan nama 5 Nabi tersebut. Pertama, Nabi Nuh. kedua, Nabi Ibrahim. ketiga, Nabi Musa. 4, Nabi Isa. 5, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Cukup sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa tetap belajar, kurangi mainan HP, tetap ngaji dan tetap beribadah. Pelajaran minggu depan kita memasuki bab baru atau materi baru tentang aku anak soleh. Tolong dipelajari buku paketnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.